Odonya memperlihatkan 731.000. Gila. Oh. Yo, selamat datang di konten Fitra RI. Salah kan? Selamat datang di konten Fitra RI. Bukan begitu? Bukan dong. Apa dong? Selamat datang di Majelis Lucu Indonesia. Bukan. Kok Majelis Lucu Indonesia? Balik lagi bersama kita di Garasi Drift. Bukan. Apa lagi? Hah? Kita apa sih sebenarnya? Itu terlalu mainstream ngepop. Coba yang otomotif tapi yang niche lah, ya kan? Apa tuh? Lo nyampe tahu tapi nggak banyak orang tahu. Tapi tahu nih pelaku-pelaku nih terkenal nih. Apa ya? Balik lagi bersama gue Rizwan dari Elite. Nice. Tahu nggak lo Rizwan? Deswandi kan? Nggak ada. Coba. Yang main Honda. Aduh. Ya deh satu. Dan balik lagi bersama gua Aditya Ramadan. Woi, satu YouTuber atau konten kreator otomotif yang anak mobil banget. Sebut battle nih kita. Konten otomotif yang anak Mobil banget, konten anak mobil kreator, YouTuber, apapun. Ananta Rispo. Waduh. Lah otomotif dia, Pak. Tariswo, jangan Tariswo. Siapa? Nanti ada ribet ngurusin adiknya pada minjem duit. Oh iya. Niko, jangan dong, jangan Us, dong. kesebut Jangan, banget. Jangan. Apa Udah, tuh? bercanda mulu. Eh, Oke. Selamat siang teman-teman, selamat datang. Pagi, siang, sore, siapapun yang nonton. Ini konten pertama dari unit pelayanan BYD. BYD. Jadi kita mau kenalan dulu nih. Jan. Ya kan? Gak perlu nggak sih orang-orang Buset. udah pada tahu kita nggak sih? Buset. Oh ini Tajem. yang kemarin. Tajem lo, Oh tajem. dia Tajem. yang jualannya segini. Tajem. Padahal belum ada tuh postingan kita posting jualan. Yaudah, kenalin gue Ryan, sales ATPM kemarin sore, Aduh, senior gue. gua Ojan, best konsultan terbaik Berat. seruangan. Waduh. Jadi teman-teman, kita punya aliansi, ya kan? Kalau sales mobil pada umumnya, ya udah mereka, kalaupun dagang di digital, membranding dirinya, bagaimanapun personanya, ya umumnya sih gitu-gitu doang ya. Brandingnya Mainstreamnya, sih pasaran ya. harga muka udah gitu doang sih. Iya. Kita mau bikin sesuatu yang beda nih. Jadi gua sama Ojan bikin aliansi lah. Wow. Jadi awalnya Ojan ngajak gue, Rap, bikin konten-konten yang kayak Andri Senopati, Sastra Silalahi, pokoknya orang-orang itulah, dan irisannya lah, Oza, Bener. sok-sokan Jaksel, Ya, satir-satir, Iya. ya gak? Jadi mostly entertain lah ya. betul. Nanti kita soft selling dibalut entertain. Betul. Nah, tapi jangan ngeremehin. Mm-mm. Bukannya kita nggak mau bahas tenis fitur dan segala macam itu. Betul. Itu boleh diadu lah, knowledge kita lah. Wais, Iya dong. jangan salah. Iya dong. Certified brother. Iya, boleh diadu lah. Lu mau ngomongin mobil baik dari BYD sendiri ataupun di luar BYD, kita battle aja. Cie gitu. Ya kan? Sampai ketemu di Gias. Belum. Oh, belum. Udah closing aja. Jadi, iya tadi sampai mana, Jan? Perkenalan kan? Oh ya. Kita mau kenalan diri tadi. Lanjut. Jadi pada akhirnya singkat cerita, akhirnya gua mau Jan pakem, ya kan, kesepakatannya udah dibikin. Gimana nih, kita satu akun berdua, ya kan, udah diatur lah biar nggak berantem. Karena ini kan ujung-ujungannya duit juga kan. Ada Jawir, sadar Jawir. Sini, Wir. Masuk dulu, langsung, Wir. Wir. Ini dia. Selama ini yang membantu banyak banget ketika kita membuat konten, sutradara, kameramen, terus apa lagi? Makeup over. Iya, nih gua angkut langsung dari Los Angeles nih, Michael Bay. Jadi sutradara, campers, kreatif director, eksekutif produser, juga kreatif dari dia. Thank you Wir, udah bantuin ya. Wir, kenalin dulu dong, lu siapa, di sini sebagai apa? Terus kita geng apa nih? Geng apa namanya? Unit pelayanan juga. Oke, teman-teman guys, kenalin nama gua Jawir. Nama asli? Nama asli skip aja dulu ya. Dah, Segi. gitu. Ya terus? Gak apa-apa, kasih tahu aja. Oh ya, perkenalin nama gua Rijal. Biasanya Rijal Mantomani? biasanya dipanggil Jawir kalau di sini mah. Nama samaran lah ya. Wes, samaran. Nama panggung. Iya di nama panggung. Semua orang tahu pasti. Anjay. Ceweknya gua banyak. di sini sebagai teknisi. Ceweknya banyak. Ceweknya banyak.
Cuman banyak juga cewek nggak mau sama lu. Waduh, gitu dong. Ah. Enggak sih. Udah guys, gua lanjut kerja dulu guys. Oke, thank you Wir. Wir, thank you Wir. I love you. Tadi rokok bungkus sudah. Transaksional anjing sama dia. Bantuin dikit rokok, bantuin dikit pinjam motor. Enggak apa-apa Wir, yang penting cengli kita. Iya, jadi kita teman-teman. Nah, ini konten pertama kita Jan. YouTube. Di YouTube ya, di YouTube. Iya. Sebenarnya kita udah konten udah banyak. Berapa ya, anjing? Ya ada lah. 100. Hah? 100. 102. 102. Enggak ada. Ini konten pertama. Jadi nanti kita bakal ke YouTube juga. Jadi yang di pala kita tuh nanti sampai mana? Sampai bahkan kita bakal nyamperin user-user BYD yang mungkin ya nanti banyak pemain BYD yang udah mobilnya diganteng-gantengin, ya kan? Terus bengkel-bengkel yang tuning BYD kayak gitu kan. Kita bakal samperin kalau bisa ya. Betul, mereka mau support. Kita mau ajak Harus ngobrol. dong. Betul. Iya. Udah pernah lihat BYD? Jadi temen nongkrong aja sih, ha? Udah pernah lihat BYD yang ganteng di Wah, jalanan? banyak dong. Mobil BYD yang sebenarnya mobil BYD nggak digantengin juga udah ganteng ya. Wait. Gak usah diapa-apain juga udah ganteng, sorry banget nih. Dagang lagi ya ini. Dagang. Jangan ini kita Yang lebih dagang. ganteng lagi banyak. Bener. Teman-teman kita, anak-anak komunitas yang ngegantengin lagi mobilnya. Iya, gua ngecek dulu aja, clip on takut mati nih. Udah ngerekam lama Aman. ya kan? Kita clip on banyak, Heeh. jujur, cuman kita nodong pakai iOS, Heeh. nggak support. Iya. Jadi akhirnya udahlah pakai handphone aja ya. Iya. Nanti besok mau beli yang mahal. Wes. Kalau kita udah jualan banyak. Amin. Iya. Lanjut lagi, jadi nanti selain kita mungkin ngobrol-ngobrol sama user BYD yang keren-keren banget. Jadi nanti nggak nutup kemungkinan kita juga bakal pasti kecapai sih Jan. Gue mau nyamperin kalau misalkan komunitas BYD, si Beyond Community itu, misalkan lagi ada acara, Ya. ngumpul-ngumpul, kopdar, kita datang ke sono. Iya gak? Ya. Ngobrol seru gitu. Boleh lah. Bisa juga kita misalkan lagi ada event gede, pameran gede, Ah. kita datang konten juga. Iya gak? Iyalah, harus. Ya semoga ya pokoknya sih kita kerjain ini buat senang-senang aja. Ya, setuju. Ya kan? Effortless lah. Benar. Karena kalau terlalu dipikirin juga harus gini nggak jadi udah gitu capek. Ini contohnya dia nih. Kenapa? Ya kan? Perfect, mulu bawaannya mau perfect. Ya, harus dong. Tapi capek Harus seimbang sendiri, dong. anjing nggak bagus-bagus. Ya, harus seimbang dong. Masa Iya. dua-duanya Nah, effortless. pokoknya kita Ah. keep it real lah. Apa yang dari kita real kayak gitulah, nggak dibuat-buat. Ya. Nah, Terus di konten pertama ini, Jan, apa tuh? ini sebenarnya Jan yang bikin gua menarik untuk langsung segera bikin konten ngajak lo. Betul. Lo bisa lihat nih. BYD apa Jan Ini namanya? sih sesepuh kita ya. Iya. Sesepuh kita. Alasan kenapa kita bisa penjualan ngeroket nih, ya ini. Sesepuh. Kenapa itu? BYD E6 kan ini namanya. Betul. Ini BYD E6. Hmm. Jadi satu-satunya mobil BYD yang kilometernya udah paling jauh banget. Ada lagi? Terus apa lagi? Iya. Dan sekarang masih hidup kan? Masih bisa kan? Masih bisa Betul. jalan kan? Jadi kita langsung kasih hooknya dulu nih di depan, baru nanti kita bantai ke belakang obrolannya. Hah? Mobil ini BYD pertama yang masuk ke Indonesia. Dan lo Betul. tahu mobil ini kilometernya udah berapa nih? Nanti kita kasih unjuk. 720.000. Kacau. Mampus. Bolak. 720.000. Ya kan? 720.000. Mobil ini sepengetahuan gue nih Jan. Apa ya tuh? kan? Mobil ini diproduksi di negaranya tahun 2001. Oke. Ya, masuk Indonesia bareng Bluebird 2017. Betul, 2018. 2018. 2017, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang-orang yang ragu, ya pasti banyak yang ragu lah. Ya. Baterai, mobil listrik, awet apa enggak, garansi apa enggak, segala macem. Belum teruji, baru masuk 2 tahun gitu-gitu ya. Kalau garansi 8 tahun doang. Iya, belum teruji. Ya kan gimana nanti kalau gini, gimana nanti kayak gini ya. Iya. Kan? Ini gue bakal kasih lihat lo data dan fakta nih di depan mata. Iya. Mobil ini masuk 2018, kilometernya udah 720.000. Mampus berapa tahun kalau dikonversi ke pemakaian mobil pada Pribadi. umumnya? Kalau Umumnya misalnya mobil orang rata-rata 20.000. penggunaan pribadi setahun 20.000 kan? Iya, bagi Jadi dua kalau misalnya 700.000 bagi 2 ya 14 tahun, Pak. lebih dong. Gue hah? 720.000 bagi dua. Heeh.
72 bagi 2 70 bagi 2 berapa? 35. 35. Oh, 35 tahun, Pak ya. 36 tuh. 35 tahun. 30 tahun. Indonesia 720. keburu jadi Indonesia emas sih. 720.000 cuy, 36 tahun. Bolak-balik bulan sih kalau kata gua. Masih ada yang komplain. Heeh. Ya elah, belum teruji. Ah. Lu kalau ngobrol sama supir travel Sumatera, no. Diadu-adu lu sama Kijang, Innova, kilometer gondrong. Iya kan? Iya. Beda cuy, itu kan niaga buat bisnis. Ini kan buat pemakaian pribadi. Betul. Jangan kayak gitulah. Ya gua akuin respect orang-orang Sumatera atau supir-supir travel, kilometernya gondrong baru turun mesin. Keren nggak? Betul, keren. Ya kan? Keren, Cuma ya bagus. terus mau ngapain? Iya. Mau ngapain gitu? Orang umumnya mobil pribadi 25.000 udah paling banyak. Iya, setahun ya. Iya. Setahun. Kenapa harus dibandinginnya sama mereka? Ah, betul. Nggak Enggak. jeruk tuh jeruk. Betul, enggak orange to orange sih. Iya, Salah iya. ya? Apple to apple. Apple to apple, Pak. Iya. Jadi mobil ini lanjut lagi datang ke showroom kita, ya kan? Dalam keadaan mati. Indikatornya semua kemarin gue lihat yang timbul-timbul yang nyala-nyala terkait baterai, Terkait baterai. terkait Oke, perbaterai. ya nggak heran dong kalau misalnya kilometer udah segini sih. Ya kalau misalnya ada masalah sama baterai, bukan jadi permasalahan yang Iya, gede banget. udah puas, Iya, Jan. udah puas ya. Udah puas. Mau ngapain lagi? Heeh. Iya gak? Sekarang nih kita bahas kali buat Bapak Ojan nih yang udah 25 tahun di BYD. Aduh, 25 tahun lagi, 25 tahun masih kemarin sore nih 25 tahun masih jadi sales lagi, aduh. di Enggak deh. lapangan perdebatannya semenyebalkan apa sih Jan? Atau mungkin nggak menyebalkan lah ya, maksudnya sepanas apalah terkait baterai ini. Dan ini sekarang di belakang udah ada sesuatu yang bisa quote and quote ngebantu lu nih Ah. buat menjawab yang tadi tuh perdebatan soal baterai. Ya kalau misalnya di lapangan sih ya, yang sampai detik ini juga yang ditanyakan kebanyakan orang ya lagi-lagi terkait keamanan si mobilnya, terutama di baterainya. Apakah ini kalau kena air aman, terus kalau ngecasnya gimana, di mana, terus ini bisa kesetrum apa enggak, terus apa lagi ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya perlu banget edukasi ke customer gitu. Ya customer juga sebenarnya gampang banget sih kalau misal kalian cari tahu teknologi mobil listrik tuh, kalian bisa cari tahu sendiri di Google sejauh apa sih dan udah seaman apa sih untuk dipakai di zaman sekarang. Gitu. Itu ngomongin generalnya ya. Cuman kalau misalnya spesifik di BYD-nya, kan ini kan sumber utama dari mobilnya kan baterai ya. Kenapa si baterai dari BYD sendiri tuh spesial dibanding baterainya mobil listrik yang lain? Iya. Jelas pertama karena teknologi baterainya dengan bahan dasar LFP atau lithium ferrofosfat. Gitu loh. Oke. Jenis baterai itu ada banyak, nikel, kobalt mangan, lithium ion, lithium ion, lithium iron, nah gitulah. Nah, si BYD ini pakai baterainya yang lithium iron. Gue potong nih, sorry. Apa? Wah, ini nih yang bikin Raja Ampat nih. Dikerok. Waduh, Nikelnya Waduh. nih gimana nih Bapak Ojan? waduh, sorry Urusan banget. alam. Sorry banget. Kenapa itu? Netizen yang bilang BYD ini Netizen mendukung, netizen yang budiman, Iya. yang sempat bilang kalau BYD ini secara nggak langsung mendukung pertambangan nikel di Raja Ampat. Nggak relate nih, Waduh, sorry nggak relate. sorry. Kita pakainya lithium iron phosphate LFP atau lithium ferrofosfat, bukan nikel. Kita nggak ada kandungan nikelnya. Jadi mereka lagi sibuk nambang nikel, kita sih lagi nyantai-nyantai di sini ya. Benar. Benar. Bahannya beda. Ingat, Mm-mm. nggak mengandung nikel. Betul. Apalagi Jan. Itu kalau ngomongin baterai ya. Ya kalian bisa cari tahu lah kenapa lithium ferrofosfat sama nikel sama lithium ion tuh berbeda kualitasnya. Kalau lithium iron tuh dia tuh apa ya? Dia nggak ada state of charge-nya gitu. Jadi kalau misalnya informasi dulu memang benar kalau ngecas tuh nggak boleh di lebih dari 85%, nggak boleh sering-sering down sampai 20%, bener. Tergantung jenis baterainya. Kalau lithium iron phosphate tuh nggak masalah, nggak ada state of charge-nya. Ntar bisa kalian cari tahu sendiri deh informasinya. Indonesia sih belum terlalu ini banget lah informasi itu, belum terlalu disebar banget.
Terus apa lagi ya? Nah, gua rada belok dikit tapi masih relate. Jadi buat teman-teman yang Ih, warna mungkin beige nggak nih. pernah lihat mobil ini di jalanan, jadi kalaupun kalian lihat mobil ini di jalanan, pertama udah pasti armadanya Bluebird ya. Sekarang Betul. tuh udah jarang banget hitung jari. Warna biru Bluebird itu udah. Nah terus E6 ini merupakan bapaknya dari M6 yang mana sekarang bertebaran di jalanan. Sepuh. Benar. Iya, yang model MPV dipakai sama Grab. MPV Grab apa Premium. MVP? MPV. Iya MPV betul. MPV. Ah. Grab Premium, Gokar Premium. Ada wartawan dari Anjing Media. Hai Hai nih. Anjing Media. Anjing Media. Ini juga jadi Gokil. sohibnya Bang Jawir. Betul. Shout out. Mau masuk? Mau Lu unfriend masuk nggak? sini dong. Kenalin diri. Humble ya, humble. Si ganteng satu. Iya, jadi ini merupakan bapak dari M6. M6 kalau kalian lihat di jalanan banyak banget tuh, pribadi pemakaian. Ah, Yang paling gampang ya udah, Grab Premium tuh M6 tuh. betul. Gokar Premium M6. Betul. Apa lagi ya sekarang ya? Golden Bird, Luxury Golden Bird, ya? Golden Bird. Golden Bird M6. Ya balik lagi, tadi ada kunjungan dari Xi Jinping karena ngeliat kita lagi ngonten. Selaku representatif warga Cina alias presiden Cina, dia mau lihat kita. Makanya tadi dijeda dulu. Lanjut tadi sampai M6. Kita pendekin aja nih durasi tadi. Ya, walaupun bisa di-cut sih ya, maklum nih YouTuber kemarin sore. Cie. Jadi M6 tadi udah jelasin dipakai di mana aja tuh, taksi-taksi, mobil taksi online segala macam. Grab, Gojek, Hmm. terus Bluebird. Bluebird benar. Ah. Jadi M6 ini versi terbaru dari E6, ya kan? Secara bentuk masih sama MPV, cuman sektor mesin, motor listriknya sendiri artinya ya di sini baterai segala macam jeroannya itu beda, Ya. ya kan? Ini udah lebih mutakhir, udah lebih diperbarui gitu. Ini diproduksi 2001, bayangin. Hmm. Sementara M6 merupakan era-era BYD menggedor pasar dunia, bener kan? Betul. Dengan segala macam teknologinya itu. Ya. Jadi baterainya aja udah beda, Ya. gitu. Baterai yang dipakai M6 lebih ngeri lagi, Lebih canggih lebih lagi. canggih lagi dibanding yang ini. Nah, yang ini aja. Mm-mm. Ntar kita kasih lihat udah 720.000, datang-datang 720.000. mati, ya kan? Masih kurang puas lu? 720.000? Hah? Jujur, gua nggak percaya kalau lu punya mobil, ya kan? Bisa nyetir mobil aja gua nggak percaya. Mohon maaf, ini mah tanpa mengurangi rasa hormat, ya kan? Kalau lo masih ngedebatin 720.000 kilometer, mohon maaf, ya kan? Kecuali gua ngobrolnya sama supir travel Medan, Iya. kalah Kenapa deh tuh? gue. Kijangnya gondrong-gondrong tuh, Ah, sekitar betul. 500, Ah, ya kan? Cuma mau ngapain dibandingin sama mobil-mobil niaga travel? Iya. Ya kan sebisa mungkin hidup terus. iya betul. Dia kalah-kaliin, Betul. turun mesin ntar dah kalau udah 50 juta kilometer ya kan, kalau udah kiamat. Parah tuh ya. Jadi kalau mau bandingin, hei kalian teman-teman, om, tante, koko, cici, bapak, ibu yang terhormat, kalau mau bandingin ya mau mobil pribadi yang mana penggunaannya setahun paling banyak 20 sampai 25.000 kilo. Iya, rata-rata. Betul. 20 sampai 25.000 kilo biar sampai 720.000 berapa tahun kira-kira tuh? 36 tahun, 720 bagi 2. Hmm. 36 tahun lo mau ngapain lagi 36 tahun? 36 tahun orang sini sih Iya. udah berapa kali ganti mobil ya? Coba lo lihat ada nggak mobil kakek lo, siapa kerabat yang udah umurnya 36 tahun? Coba ada nggak ya 720.000? Belum tentu. Iya dong. Rekor sih 200.000 mungkin ya. Iya. Ah. 300.000, 200.000 Mobil pribadi. masih banyak dah. Gitu. Nah jadi ini kita di sini emang bener-bener mau ngebungkam mulut-mulut netizen budiman yang kurang literasi. Wes, Hei kalian, berani. ya berani gua. Diam kalian semua. Iya. Ya kan? Karena gue baca-baca di internet itu perdebatannya tuh gue ngelihat ini yang berdebat kebanyakan orang dongo sih dibanding orang yang ngerti. At least lu riset dulu dong. Betul. Iya kan? At least lu riset. Tuh. Idealnya mobil setahun berapa kilo gitu. Iya. Iya. Masa orang didebatin kilometer 700.000 masih didebatin aja kuat apa enggak? Ngaco gak?
Kena sih. Ngaco sih. Kena, kepalanya kena tuh. Iya. Terus jedot. Kilometer 200.000 baterai mati. Boleh dah lu debatin dah, nggak apa-apa dah. Iya. Ya kan? Walaupun itu pun sebenarnya udah wah ya. Heeh. 200.000 lo Jan. Iya. 10 tahun. Iya. Baterai mati. Tapi kalau lo kritis, ya boleh didebatin. Ini 720.000 cuy, 36 tahun. Itu Masih hitungan belum. kasar. Bener. Sebenarnya mah ini umurnya nggak 36 tahun. Iya. Ini dari 2018. Itu pun yang gunain juga bukan Jalan 7 tahun baru. orang pribadi, iya. Iya. Kita sih nggak gila-gila hard selling ya Jan nih. Iya. Iya nggak sih? Betul. Wajar lah barang baru masuk Indonesia masih ragu ya wajar lah. Betul. Normal banget. Betul. Belum teruji apalagi embel-embel Cina. Betul. Iya nggak sih? Betul. Gitu. Kalian mau bilang BYD jelek ya udah iya. Nggak apa-apa. BYD mobil belum teruji ya udah Betul, iya. nggak apa-apa. Gitu kan? Gue juga nggak bakal bilang enggak BYD mantap enggak. Lu mau bilang BYD jelek gue nggak peduli. BYD nggak teruji gue nggak peduli. BYD apalagi menang fitur nggak kuat gue nggak peduli. Apapun itu segala macam gue nggak peduli ya kan. Cuman at least kalau misalkan ini kan mobilnya udah quote and quote teknologi nih, perusahaan teknologi jatuhnya. Iya. Karena udah kebanyakan intelijen di mobil ini, udah bukan lagi mobil biasa. Jadi riset dulu lah. Sebelum berargumen, riset dulu lah, at least ngulik dulu lah. Betul. Itu jangan asbun-asbun aja. Ya, walaupun gue tahu ya yang asbun-asbun juga nggak bakal beli. Sorry. Bukan yang ngeremehin ini mah, iya gak? Kayak gitu. Ya by the way juga ini 720.000 juga. Baterainya bukan jenis baterai yang dipakai sekarang ya. Tuh. Belum blade battery. Diulang lagi tuh ya. Mana tadi? Mana udah? Bukan belum. Udah. Kita ini. Oh gagal. Retake. Oh Kan iya. retake. Sikat. Iya Lanjut. Iya kan bukan blade battery yang dipakai loh. Benar. Ada iklan, Pak? Nggak apa-apa lanjut. Lanjut bos. Nih. Bisa. Biar lihat unitnya M6 kayak gimana sih? Mau lewat nih. Bisa kan? Oh dia mau maju, kirain mau mundur. Mau naik klip. Nih M6 mau lewat. Terus Wir. Terus Wir, jauh. Jauh Wir, jauh. Terus mundur deh. Lagi. Terus. Jawir nggak di mana-mana, nyari perhatian mulu. Emang orang kalau terakhir ganteng. Tabrak Wir, kamera gua Wir. Hah? Oh, situ kali. Ini Denza kali ini mau masuk. Oh, yang lewat M6 tuh. Udah lihat kan? Iya. Lanjut Jan. Tadi Ngomongin apa sih tadi? blade baterai. Oh, blade battery ya? Ya by the way, kalian yang akhir-akhir ini lagi heboh-hebohnya masalah pertambangan nikel, permasalahan kalau misalnya kalian beli BYD, secara nggak langsung kalian mendukung pertambangan nikel di Raja Ampat. Tuh. Sorry, nggak relate. Karena Ya BYD nggak pakai nikel, Pak. serius lu Jan. Iya, Itu di kolom asli. komen internet nikel Jan. Iya, Mobil ya? listrik itu nikel guys. Merusak guys, merusak alam. Aduh. Gimana cara ngomong ya? Ini mobil sebelum pakai blade battery aja itu udah lithium. Sekarang pakai blade battery masih lithium tapi dengan teknologi yang lebih mutakhir lagi. Namanya apa? Lithium ferrofosfat atau lithium iron. Jadi baterai itu jenis-jenisnya ada banyak lah. Salah satunya aja ya paling banyak dipakai untuk mobil listrik tuh ada 3 lah, lithium iron phosphate yang dipakai BYD, lithium ion, sama satu lagi tuh nikel kobalt mangan nih NCM. Yeah. Setiap jenis baterai ada banyak keunggulannya, ada kekurangannya. Cuma sampai sekarang yang kalau ngomongin safety-nya, yang diutamain soal safety-nya itu lithium ferrofosfat. Itu paling aman, paling safety. Ini bukan karena gua lagi di BYD ya, tapi emang kita kalau ngomongin lithium ferrofosfat, lithium iron tuh itu bagus banget secara safety. Walaupun kalau ngomongin tenaga NCM lah paling gede. Nikel kobalt mangan. Cuman secara safety jauh di bawahnya LFP. Dengerin. Gitu.
Itu alasannya kenapa kita nggak relate sama pertambangan nikel di Raja Ampat. Itu aja sih yang pengen gue informasiin. Kita relate sama pertambangan emas di Freeport. Bercanda. Gue mau nambahin apa lagi ya? Gue mau nambahin apa ya? Knowledge yang mungkin nggak banyak orang tahu nih, Jan. Apa tuh? Ini kita ujung-ujungannya sebenarnya cuma mau pamer ada mobil BYD dari 2018 masuk, atau mungkin bisa jadi 2019 ya. Bisa jadi 2020. Karena kan pokoknya awal masuk 2018. Iya, kerja sama BYD dengan Bluebird. Tapi ini udah gondrong banget 720.000 kilo. Sebenarnya tuh cuma mau pamer itu teman-teman ya. Biar membungkam mulut-mulut kalian semua. Dan membungkam keraguan kalian semua. Tapi kita bahas-bahas yang lain juga. Jadi teman-teman buat yang belum tahu nih ya, mobil listrik kan banyak banget ya di dunia detik ini. Mostly dari Cina nih. Betul. Mendominasi. Mungkin ada yang banyak juga yang udah tahu tapi banyak juga yang belum tahu. Iya. Jadi teman-teman handai taulan, sayangan-sayangan gue. BYD itu core bisnisnya produsen baterai. Betul. Jadi awal pabrik ini, company ini berdiri itu produsen baterai gitu, ya kan? Jadi dia main baterai dulu, bikin baterai dulu, baru detik ini dia main mobil, gitu. Nah di situ aja kalian harusnya udah bisa jadi apa ya? Udah bisa jadi benchmark tersendiri gitu, ya kan? Fakta kedua, kalian bisa cek BYD itu sampai detik ini baterainya dipakai di mana-mana buat industri elektronik, otomotif dan semacamnya, ya kan? Dipakai di merek-merek lain, mobil merek lain, elektronik lain, handphone, apapun itu. Nah, secara global BYD itu produsen baterai terbaik nomor 2 terbesar di dunia. Yang nomor 1 dari Cina juga, cuman jujur gue lupa namanya. CT apa gitu, nama perusahaannya. Bisa dicek, googling, ChatGPT gitu. Nah, terus beberapa hal yang kalian nggak tahu nih ya, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga. Jadi BYD ini dari awal main mobil ya berdiri ya. Banyak brand-brand raksasa yang involved di dalamnya, Pak. Betul. Gua kasih contoh. Toyota itu involved di awal-awal BYD. Ya. Involved Toyota, walaupun sekarang dia dengan kepentingan brandnya mengeluarkan statement ya debatable lah ya, sampai kiamat gak bakal habis. Bahwasannya ya mobil listrik itu justru lebih menghancurkan bumi. Kata CEO-nya tuh yang terbaru, ya kan? Ya tapi pada kenyataannya dulu dia involved di dalam. Nah, ada lagi nih, sebenarnya ada banyak brand. Ada lagi brand. Ini brand yang mana semua orang pasti pengen banget punya. Apa tuh? Brand Jerman. Tebak. Brand Jerman? Iya. Proton. Woi, itu bukan Jerman. Apa itu tuh? brand Prancis alias Malaysia. Oke. Iya. Mercedes-Benz itu involved, guys. Oke, betul. Ya, kalian bisa cek. Utamanya nge-build Benza. Ya. Cuman dia udah cabut juga. Ya nggak apa-apa, namanya bisnis. BYD udah punya duit banyak, udah lu minggir. Ya kan, kerjasamanya yang penting udah berjalan baik. Nggak tahu ada konflik apa atau mungkin kelar secara baik-baik. Tapi yang jelas Mercedes-Benz aja Mensi menaruh perhatian dan mau ikut ke dalam perusahaan BYD. Kalau perusahaan BYD ini nggak jelas, dia nggak sih? Iya. Mana mau Mercy involved. Iya, setuju. Ya kan, kalau nggak menguntungkan. Terus fakta berikutnya, negara Eropa, buset ya, itu yang namanya keamanan udah kagak main-main dia, nggak pakai tawar-menawar. Betul. Iya nggak? Betul. Nggak tawar-menawar ya apapun itu. Kalian punya produk, udah bisa mendominasi pasar Eropa, bahkan menang di pasar Eropa, itu udah keren banget. Itu ibaratnya udah sertifikat. Karena kalau BYD ini kagak beres, nggak boleh dijual di Eropa cuy, seketat itu negaranya. Gitu. Terus, lanjut aja Pak, nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja Pak. Iya. Oh ya. Terus terakhir, Bapak Suradara, mau dicek masih nyala nggak? Aman, thank you. Terus yang terakhir itu ngomong apa tadi ya? BYD itu, data penjualan Jan. Data penjualan. Sekarang gimana nih di peta pertarungan industri otomotif dan industri otomotif EV khususnya? Ya sampai sekarang sih, dari tahun lalu sampai sekarang BYD masih menempati posisi paling tinggi
untuk penjualan mobil listrik terbanyak. Lebih tepatnya bukan mobil listrik sih, untuk penjualan mobil NEV, New NEV. Energy Vehicle, Boleh. gitu. BYD masih menempati posisi paling atas, Ngalahin Tesla ya? ngalahin Tesla. Dengerin. By the way, Tesla nih ya, ini ya cuma informasi aja. Selebihnya kalian bisa cross check ulang. Kalau misalnya gua salah, Boleh. kalian bisa cross check ulang. Tesla baterainya ngambil dari BYD. Tesla tuh kebanyakan outsource sih. Yeah. Mereka tuh cuman produksi software ya doang. Iya. Kebanyakan outsource. Bahan-bahan yang lainnya. Baterainya beberapa ngambil di BYD. Bahasa gampangnya yang Iya. lain beli di orang, Nah. pesen di orang, bikin di orang. Iya, Iya. itu dia. Sisanya ya mereka ngerakit. Kalau nggak percaya, gua telepon Elon Musk nih. Gas kali ya. Terus detik ini BYD itu nomor 3 penjualan mobil di dunia. Campur nih. Semua dimasukin. ICE, mobil bensin sama mobil listrik. Nomor Oh. satunya adalah Toyota, bisa dicek. Nomor 2-nya adalah VW Group, Volkswagen Group. Nah. Dua-duanya ini merupakan grup-grup besar. Nomor 3 BYD, anak kemarin sore. Aish. Iya, gitu. Kalian bisa cek, teman-teman ya. Langsung cek aja, punya Google kan, punya kuota kan, Heeh. gitu. Nah, terakhir sebelum kita ngelihat mobil ini, jeroannya segala macem, sama kilometernya terutama, gue cuma mau disclaimer kalau gue itu bela-belain keluar dari Tesla, ya kan, cuma buat kerja di BYD. Aish. Ya. Keren. Elon Musk sampai frustasi tuh kemarin. Nggak worth it ya. Iya, Elon Musk sampai frustasi. Oh. Ya kan, akhirnya dia pusing-pusing ngurusin politik, Heeh. ngejagain gue supaya gue nggak keluar dengan berbagai penawaran negosiasi, gue tetap keluar. Akhirnya dia nonjok mata sendiri kan, bejo gue. Ya kan, yang pas lagi press conference sama Donald Trump, itu sebenarnya gara-gara gue dia stres. Oh. Jadi gue rela pindah kapal. Ya udahlah ya, apa itu Texas, pabrik Tesla. Gue udah bosen di sana. Dan sorry, gue mau menikmati BYD gitu. Udah gitu aja teman-teman. Jadi kita dari unit pelayanan BYD closing dulu aja. Ntar baru ngasih unjuk footage-nya ke dalam. Ngucapin thank you banget nih buat yang udah nonton sampai habis, ya kan? Jangan lupa nonton konten-konten kita berikutnya. Iya. Semoga bisa konsisten. Doain Ojan moodnya bagus terus ya. Karena kalau saya sih aman aja. Gitu. Oke. Terus kalau mau ya lagi-lagi ya kita emang sales, dagang, nggak munafik. Emang kita dagang gitu. Betul. Walaupun ini kita buat senang-senang juga. Masih nyala kan, Bos, kamera? Thank you. Aman. Walaupun kita buat senang-senang, tapi ya udah kita emang target oriented gitu. Kita di Betul. target. Jadi buat kalian yang mau atau udah mulai tertarik buat beli mobil BYD, Ya. bisa langsung hubungin kontak di bio ya, nomor di Betul. bawah ini nih. Ini Instagram kita ada, TikTok, Heeh. terus nomor yang bisa dikontak. Ya. Pokoknya kita jamin kita melebihi ekspektasi moto kita. Kita bukan sales operatif, Betul. ya kan? Pokoknya dari kalian yang om-om, tante, bapak, ibu yang udah tua, respect. Sampai yang masih muda, kalau kalian ketemu kita nggak bakal nyesel sih. Betul. Ya, Kita bukan sales yang kalau jualan cuma ngandelin promo dari bank doang, benar. nongolin harga doang. Hitungan doang, Heeh. ya kan? Nggak yang gitu-gitu tuh. Betul. Heeh. Ah. Bahkan mungkin kalau kalian nemuin sales lain yang jualan mobil canggih ya, mobil-mobil listrik ini merek apapun yang udah dibalut dengan berbagai kecanggihan, tapi ternyata mereka nggak bisa memperlihatkan atau mendemokan itu di depan kalian. Nah. Itu banyak banget kejadian di lapangan. Betul. Kalian nggak bakal nemuin di kita. Ais. Kita bisa menggunakan, mengoptimalkan semua fitur dan kemampuan mobil ini. Kita bisa pamerin. Jadi jangan sampai udah keluar duit banyak-banyak, spend duit banyak-banyak, nggak kepake tuh. Radar yang 16 biji, sensor yang segitu banyak, kamera yang segitu banyak. Ya kan? Betul, Sayang betul, banget. betul. Jujur gue kalau bawa seal sih, si Lion, si seal ya kan, kaki gue di atas jok sambil makan Indomie. Ai. Kok bisa? Sepede itu gue. Kok bisa? Jalan di tengah-tengah kepadatan Jakarta. Kok ya bisa? kan? Tapi gue tetap pede karena gue tahu settingannya, cara penggunaannya nanti diajarin, tenang aja. Jangan ditiru ya teman-teman, ini cuma bercanda. Enggak, serius itu benar. Tapi Karena dia khusus yang punya nyali. Khusus yang punya nyali. Iya. Kalau yang takut-takut mobilnya
Karena nggak diasuransiin, Ah, ya udah jangan. Ya, tapi sebenarnya itu cerita jujur. Aku pernah bawa di tengah-tengah kemacetan. Jadi kalau misalkan ada orang-orang, misalkan ketemu produk spesialis dari Mercy atau produk spesialis dari Toyota, banyak semua orang mengatakan ada semua nggak kepake di Indonesia. Ada semua nggak kepake di Indonesia karena crowded, ya kan? Marka jalannya nggak jelas, ya kan? iya. Ngapain nggak guna? Ah, Itu gue bisa bantah, gue pribadi ya, kalau Ojan mungkin beda, nggak apa-apa, masing-masing punya pemikiran. Buat gue pribadi berguna, tinggal tahu cara makainya yang tepat gimana, settingannya kayak gimana, karena Betul. fitur ADAS itu banyak, Ah. ya kan? Kalau kalian bisa pintar-pintar ngatur ya itu semua kepake. betul. Tapi kalau enggak, tiba-tiba dipotong motor, tiba-tiba ngerem mendadak dari belakang ditabrak, dar, artinya emergency automatic brakingnya lu hidupin. Betul. Jangan hidupin kalau lagi macet, ya kan? Itu kayak gitu teman-teman. Pokoknya nggak bakal rugi deh kalau beli sama kita, ya. Kita karena POV-nya pakai POV pembeli, sumpah. Kita tuh nggak hard selling, nggak pakai POV sales, nggak pakai POV. Pokoknya gue harus dapat duit banyak dari leasing, nggak, Betul. ya kan? Hmm. Gue harus markup banyak, nggak. Ini gue sumpah nih, kalau gue pribadi nggak. Gue selalu menempatkan diri gue dari kacamata pelanggan. Dari dulu tuh gue dagang apapun, korporasi non korporasi, gue selalu kayak gitu. Dari Karena kedua sisi lah ya. ya, karena gue pengen pelayanan kita tuh nggak cuman baik, nggak cuman puas orang, tapi gue pengen melebihi ekspektasi. Iya. Jadi kalau ekspektasi lu, misalkan ekspektasi kalian semua, misalkan contoh analogi, masuk ke showroom ketemu kita di dalam doang gitu, salaman, nanyain kabar. Tapi yang kita lakuin apa? Kita bukain pintu dari mobil, kita bukain pintu masuk ke showroom, gue sediain duduk, gue sediain minum. Itu analoginya tuh. Ini nama unit pelayanan BYD. Ais, Ada yang mau keren. ditambahin Jan buat closingan? Panjang nggak apa-apa, panjang. Tambahin apa lagi ya? Enak sambil ngerokok nih Jan besok. Apalagi sih yang kurang yang belum dibahas? Ya buat ini aja, terkait unit pelayanan BYD aja. Oh, ternyata ini pelayanan Iya. BYD. Kenapa sih lo harus ke kita? Apa sih selling point kita? Value kita di mana Jan? Belum kepikiran lagi, Pak. Tadi cut nggak apa? Iya, iya, iya. Apa ya biasanya ya? Yang ada di sales lain ya? Lo aja ngeliat teman-teman lo. Bolong-bolongnya di mana? Iya, Kita iya. perbaiki. Ya intinya kalau misalnya nih kalian ada komplain, bukan komplain sih, lebih tepatnya mungkin ada beberapa customer yang kan banyak banget nih kebetulan orang-orang BYD yang make ternyata drivernya dia banyak nanya karena kan perlu penyesuaian soal penggunaan teknologi yang ada di mobil BYD. Kalian hubungin, Mas, nanya ini kenapa ya, ini caranya gimana ya, aman. Semua knowledge itu akan kita kasih tahu. Nggak yang, aduh saya tanya dulu sama orang ini ya, soalnya itu bukan ranah saya, itu orang mekanik. Nggak ada tuh di unit pelayanan BYD, nggak ada kayak gitu. Dengerin. Aman pokoknya. Terus kalian, Mas, boleh minta tolong bantu ngurusin nggak? Bisa, aman. Apa sih, gua ngomong apaan sih? Terus apa lagi ya? Subscribe itu buat yang udah tertarik, jangan malu-malu. Terus juga kalau misalnya kalian masih ragu nih dari panjangnya penjelasan kita tadi soal secanggih apa sih teknologinya, seenak apa sih mobilnya, kalian penasaran, kalian mau coba test drive, gampang, tinggal hubungin aja. Nanti kita bisa atur jadwal test drive-nya, mau test drive di mana, rutenya seperti apa, kita bakal bisa tentuin. Kalian tinggal hubungin, kita bisa bawain untuk test drive-nya ke tempat kalian, Tuh, gitu. iya. Jadi umumnya nih buat yang gue lihat di lapangan ya Jan ya. Ya. Walaupun gue anak baru kemarin sore nih. Jadi sebenarnya banyak yang udah mulai interest, tertarik sama mobil listrik ataupun BYD ya khususnya. Cuman udah riset segala macam, ngulik-ngulik. Tapi masih ada keraguan. Udah paling bener adalah test drive gratis. Nah, Janjian, ketemuan sama kita di showroom, kalau nggak bisa ketemu di tengah atau kita samperin kalau memungkinkan. Karena gue jamin, saya jamin, aku jamin, om, tante, semua teman-teman, setelah lo test drive, mindset lo bakal berubah 180 derajat. Kenapa? Lo bakal kaget karena benchmarknya mobil ini rasanya udah kayak ngerasain bawa mobil Eropa. Udah fun to setuju. drive, udah fun to drive, nggak lagi ngerasain kayak bawa mobil Jepang.
bantingannya, handlingnya, performance-nya, Betul. ya kan? Lo ngebut, nikung, naik yang SUV, ground saya tinggi, limbungnya itu udah kayak bawa Mercy GL, X5, nggak bohong, nggak bullshit om, yang udah punya mobil-mobil Eropa mahal, cobain om kalau nggak percaya, kayak gitu aja sih. Ya udah sekian konten pertama kita. Doain YouTube. semoga Ojan moodnya bagus terus. Ya, amin. Udah kesebut tuh Iya, 3 kali. sebut terus. Ya, semoga luck dan blessing mengiringi unit layanan BYD, ya kan? Ya kan? Jadi kita bisa tetap ada di sini, dan cepat atau lambat kalau kita tetap ada di sini, kita akan mendominasi. Catat, cepat atau lambat kita akan mendominasi. Itu manifest, afirmasi, itu semua di situ tuh. Sekarang Jan, gue mau tolong kasih lihat kilometernya itu, takutnya bohong nih. Oke. Gue yang megang kamera. Oke, boleh. Dadah dulu, bye. Sampai ketemu konten berikutnya. Oke, teman-teman, ini untuk membuktikan kilometernya si BYD E6 ini yang katanya 720.000 km. Kita langsung lihat dulu aja. Timelapse. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat berapa kilometer realnya yang udah ditempuh sama mobil BYD E6 ini. Ini berarti kita lihat odonya memperlihatkan 731.000. Gila. Oh, 731.000. Bolak-balik ke bulan. Gokil. Ini sih, aduh deh, gue nggak bisa ngomong lagi deh. Puyeng kepala gue. Tuh. Udah, kalian gak usah ragu lagi deh. Closing statement Jan. Ya, Udah lihat tuh tadi. kita udah nggak perlu ragu lagi. Udah nggak perlu pembuktian macam-macam lagi. Kalian ini juga nggak disetting akal-akalin supaya 730.000. Lu lihat aja mobilnya udah begini, model lama Pak. Ya kan? 730.000 kilometer. Siapa yang pernah mencapai sejauh itu di mobil penggunaan pribadinya? Nggak ada. Oke, ini udah tolak ukur paling mentok sejauh apa umur baterainya BYD. Oke,